Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Perilaku Konsumen A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Amalia Putri, NIM 8. Saya Maduri Diana Putri, NIM 11. Saya Nurul Hotija, NIM 19032110017. Agar tidak menunggu lama-lama, yuk mari kita simak videonya. Suatu keputusan pembelian akan mengarah pada proses tindakan yang dilakukan oleh seorang konsumen, di mana apabila seorang konsumen ini ingin melakukan suatu pembelian produk. Nah, pada situasi tersebut, konsumen ini telah mencapai tahap akhir mengenai pembelian dan terlibat secara langsung dalam mendapatkan suatu barang maupun jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian konsumen ini akan memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada untuk memutuskan pembelian produk yang dibutuhkan. Nah, keputusan pembelian ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena hal tersebut ini tentunya dapat menjadi suatu pertimbangan di mana suatu strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan berikutnya. Nah, proses pengambilan keputusan yang rumit dan sulit ini biasanya melibatkan beberapa keputusan, dan keputusan ini melibatkan beberapa pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan. Dari paparan penjelasan tadi didapatkan rumusan masalah, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian. Yang kedua, apa saja tindakan konsumen dalam suatu keputusan pembelian. Ketiga, bagaimana analisa perbandingan antara jurnal utama dan pembanding implementasi tindakan konsumen dalam keputusan pembelian, sehingga didapatkan sebuah tujuan. Yang pertama untuk mengetahui definisi proses keputusan pembelian, yang kedua untuk mengetahui tindakan konsumen dalam suatu keputusan pembelian. Nah, yang terakhir untuk mengetahui analisa perbandingan antara jurnal utama dan pembanding implementasi tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, proses keputusan pembelian ini merupakan suatu proses di mana konsumen akan melewati 5 tahapan. Di antaranya yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, ketiga evaluasi alternatif, keempat keputusan pembelian, yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Proses pengambilan keputusan ini biasanya diawali dengan adanya suatu kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Nah, pemenuhan kebutuhan tersebut ini ada kaitannya dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan suatu evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya memiliki tujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi seorang konsumen. Nah, 5 tahapan dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama yakni ada pengenalan masalah. Apa sih pengenalan masalah itu? Nah, proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen adalah diawali dengan mengenali suatu kebutuhan atau suatu permasalahan. Nah, kebutuhan tersebut ini ditimbulkan oleh adanya suatu pengaruh internal maupun eksternal. Nah, pengenalan kebutuhan atau masalah ini biasanya muncul ketika seorang konsumen ini sedang menghadapi masalah, yakni di mana berada pada kondisi perbedaan antara kondisi yang tidak diinginkan dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Tahapan yang kedua yakni ada sumber informasi. Nah, pencarian informasi ini mulai dilakukan ketika konsumen ini melihat bahwa keperluan atau kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan membeli suatu produk. Nah, adapun sumber-sumber informasi konsumen dikelompokkan menjadi sumber pribadi, yakni ada teman, keluarga, maupun tetangga. Yang kedua ada sumber umum dari organisasi konsumen, media massa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sumber komersil, diantaranya seperti iklan, kemasan, pameran, dan penyalur. Nah, yang keempat ada sumber pengalaman, yakni pernah menangani ataupun menggunakan produk. Tahapan yang ketiga yakni ada evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini merupakan suatu proses dalam mengevaluasi pilihan produk maupun merek, serta dipilihnya sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Nah, untuk memahami proses evaluasi ini, konsumen terdapat beberapa konsep dasar. Yang pertama ini konsumen harus berusaha memenuhi keperluan atau kebutuhan. Yang kedua, konsumen ini harus mencari manfaat tertentu dari solusi produk tersebut. Nah, yang ketiga, konsumen ini mampu melihat dari masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda, seperti itu.
Nah, setelah melalui beberapa tahapan, yakni kita akan memasuki tahapan yang keempat. Konsumen ini akan menentukan sikap dan mengambil keputusannya dalam melakukan pembelian suatu produk. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, biasanya ini seorang konsumen akan dihadapkan pada kumpulan pilihan atas preferensi, merek, kualitas, waktu, serta metode pembayarannya. Tahapan yang terakhir, yang kelima, yakni ada tindakan pasca pembelian. Nah, tindakan pasca pembelian ini dapat berupa pembelian dan pemakaian ulang produk yang dibeli, karena hal tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan juga sebaliknya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tindakan konsumen dalam keputusan pembelian dengan judul Analisis Sikap dan Proses Pengambilan Keputusan oleh Konsumen Sayuran Organik di Kota Medan, di mana penulis yaitu Irada Sinta dan Emia Tambarta Kembaren. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan pengambilan keputusan dan sikap konsumen dalam pembelian sayuran organik di toko swalayan beras Tagi di Kota Medan. Nah, sedangkan untuk subjek yang diteliti dalam artikel ini adalah konsumen yang membeli sayur organik di toko swalayan beras Tagi di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis Fishbane. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam melakukan pembelian, seorang konsumen akan melalui tahapan-tahapan, diantaranya yang pertama ada tahap pengenalan kebutuhan. Nah, dari hasil kuesioner sebanyak 50% responden memiliki motivasi keamanan bagi kesehatan dalam membeli sayuran organik. Menurut mereka, sayuran organik ini lebih aman dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Yang kedua ada tahapan pencarian informasi. Dari hasil kuesioner, informasi yang menarik perhatian konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian sayur organik yaitu manfaat sayur organik, yaitu sebanyak 66,7% dengan media informasi paling banyak diminati yaitu melalui elektronik, dan pelaku yang berpengaruh yaitu dari keinginan sendiri, sehingga menunjukkan kesadaran akan kesehatan tubuh, pemilihan dan mengkonsumsi sayuran organik makin tinggi. Yang ketiga ada tahap evaluasi alternatif. Dari hasil kuesioner menunjukkan konsumen sangat mempertimbangkan manfaat sayur organik. Nah, sebab sesudah mengetahui manfaat-manfaat dan gizi yang berkandung dalam sayur organik, konsumen akan mempertimbangkan manfaat sayur organik. Yang keempat ada tahap keputusan pembelian. Nah, dari hasil kuesioner menunjukkan konsumen lebih banyak membeli sayur organik lebih dari 3 bulan yang lalu dan hanya membeli 1 kali dalam sebulan. Nah, sebanyak responden 43,3% membeli sayur organik tergantung pada kondisi seperti saat hanya ingin mengkonsumsi saja. Nah, selanjutnya yaitu analisa perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Implementasi tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Yang pertama pada artikel yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung, di mana penulis yaitu Sutarni dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, artikel ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik. Jurnal ini sejalan dengan jurnal utama, akan tetapi pada jurnal utama metode yang dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat beberapa tahapan pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Pada konsumen yang mengkonsumsi sayuran hidroponik, sebagian besar adalah karena kualitasnya yang baik. Masyarakat menganggap sayuran yang memiliki kualitas yang baik merupakan sayuran yang baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya pencarian informasi sayuran. Pada tahap ini, konsumen melakukan pencarian informasi mengenai keunggulan dan kelemahan sayuran yang akan dikonsumsi sehari-hari. Perolehan informasi ini akan mempengaruhi persepsi konsumen bahkan keyakinannya terhadap sayuran, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi keputusannya dalam pembelian sayuran. Yang ketiga ada evaluasi alternatif.
Nah, berdasarkan hasil penelitian, sayuran yang beredar di kota Bandar Lampung ini cukup banyak jenisnya dan bisa dibedakan menjadi sayuran hidroponik dan non-hidroponik. Informasi penting yang dicari oleh konsumen dalam pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik sebagian besar karena kualitasnya, sedangkan untuk atribut harga masing-masing hanya 14,29% dan 23,81%. Namun tidak ada konsumen non-hidroponik yang mementingkan informasi kemasan. Hanya pada 9,52% konsumen sayuran hidroponik yang menganggap kemasan merupakan informasi penting. Nah, sementara itu faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih membeli sayur hidroponik atau non-hidroponik sebagian besar dikarenakan kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya keputusan pembelian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sayuran hidroponik dan non-hidroponik sebagian besar melakukan pembelian sayuran secara terencana, yakni sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perilaku pasca pembelian. Nah, seluruh konsumen responden yang membeli sayuran non-hidroponik menyatakan puas dengan sayuran yang dibelinya. Nah, sedangkan terdapat pada 4,76% konsumen sayuran hidroponik yang tidak puas dengan sayuran yang dibelinya. Selanjutnya pada artikel kedua, yakni yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Beras Organik Produksi Kabupaten Pringsewu, yang ditulis oleh Aris Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2016 menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian beras organik produksi Kabupaten Pringsewu dan menganalisis komponen-komponen dominan yang mempengaruhi konsumen dalam memberi beras organik produksi Kabupaten Pringsewu. Nah, hasil penelitian didapatkan bahwa beberapa proses pengambilan keputusan pembelian beras organik diantaranya yang pertama ada tahap pengenalan kebutuhan. Motivasi terbesar ini yang melandasi konsumen membeli beras organik adalah karena beras organik aman atau bebas residu pada zat kimia. Nah, motivasi yang kedua yaitu yang dicari oleh konsumen adalah rasa yang enak dari beras organik. Nah, selanjutnya pada tahap pencarian informasi, sebagian besar sumber informasi mengenai beras organik diperoleh responden dari teman atau kenalan. Nah, informasi lainnya yaitu berasal dari keluarga atau saudara. Nah, pada tahap evaluasi alternatif, kriteria yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli beras organik memiliki kesamaan dengan fokus perhatian utama konsumen pada tahap pencarian informasi, yaitu keunggulan beras organik. Hal tersebut memiliki hubungan dengan motivasi konsumen membeli beras organik, yakni agar terhindar dari zat kimia berbahaya yang merupakan keunggulan beras organik. Nah, selanjutnya pada tahap keputusan pembelian, sebagian besar konsumen membeli beras organik langsung kepada produsen. Nah, alasan pemilihan tempat tersebut karena harga yang lebih murah, dekat tempat tinggal, dan pelayanan yang baik. Yang terakhir ada tahap evaluasi pasca pembelian. Nah, hampir semua konsumen menyatakan puas akan beras organik yang dibeli dan sisanya menyatakan puas, yaitu sebesar 3,28%. Nah, hal yang membuat responden merasa puas karena kualitas dan harga yang masih terjangkau. Pada artikel ketiga dengan judul Pengambilan Keputusan Konsumen pada Pembelian Beras di Kota Makassar yang ditulis oleh Ferawati dan kawan-kawan pada tahun 2019 menggunakan metode analisis deskriptif dan uji Chi-square. Nah, jurnal ini sejalan dengan jurnal utama, namun metode yang digunakan tidak sama dengan jurnal utama. Lalu, mengenai hasil penelitian diperoleh bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen pembelian beras terdiri yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Nah, tahap awal yakni pengenalan kebutuhan di mana konsumen dengan sebesar 53,57% alasan atau motivasi terbesar yang melandasi mereka membeli beras yakni karena memiliki rasa yang enak dan pulen. Nah, alasan kedua yakni harga. Alasan ketiga yakni kandungan gizi pada kemasan di mana mencapai 14,29% dan yang keempat yakni kemasan yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu pencarian informasi. Pada tahap pencarian informasi, sumber informasi konsumen sebelum membeli beras yakni dari anggota keluarga, teman, dan dari lainnya, dan juga berasal dari iklan media massa.
Nah, selanjutnya evaluasi alternatif, di mana selanjutnya tahap evaluasi alternatif ini pertimbangan utama dari konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian beras, yakni dimulai dari harga, rasa, kandungan gizi, dan kemasan. Dan hasil yang diperoleh, konsumen lebih mempertimbangkan harga sebagai evaluasi alternatifnya. Nah, yang selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Nah, mengenai tahap keputusan pembelian diperoleh bahwa sebagian besar konsumen membeli beras yang bermerek daripada beras yang tidak ada mereknya. Selanjutnya adalah evaluasi pasca pembelian, di mana pada tahap ini hampir semua responden atau konsumen yang menyatakan bahwa puas membeli beras. Hal yang membuat mereka puas yakni dilihat dari keunggulan beras yang dibeli dengan melihat rasa, harga, informasi, gizi yang lengkap pada kemasan dan kemasan yang menarik. Sehingga dengan adanya tingkat kepuasan konsumen yang tinggi akan terus merekomendasikan beras yang dikonsumsi. Nah, adapun persepsi yang konsumen tentang beras yang dibeli yakni lebih banyak memilih pada harga yang sepadan. Selanjutnya, pada artikel dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Organik di Kota Medan yang ditulis oleh Hairuna Utami dan kawan-kawan pada tahun 2019 menggunakan metode analisis deskriptif multi-atribut Fishburne dan korelasi Rank-Spearman, di mana jurnal ini sejalan dengan jurnal utama yang tahapannya meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, tahap pengambilan keputusan, serta tahap pasca pembelian. Mengenai proses pengambilan keputusan pembelian sayur organik ini, konsumen mempunyai motivasi aman bagi kesehatan sebagai perwujudan dari gaya hidup sehat yang menjadikan manfaat yang diharapkan. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh konsumen untuk pembelian sayur organik ini ada di lokasinya yang jauh. Yang kelima adalah artikel yang berjudul Pengambilan Keputusan dalam Konsumsi Sayuran dan Pola Konsumsi Pangan Petani Padi di Desa Rantau, Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus yang ditulis oleh Sayekti dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitian ini sejalan dengan artikel utama karena tahapannya sama. Namun terdapat tahapan yang berbeda yakni proses konsumsi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga petani padi dalam mengkonsumsi sayuran melalui proses tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, proses konsumsi, serta evaluasi pasca konsumsi. Pengambilan keputusan pembelian sayuran didasarkan pada motivasi akan kesehatan. Informasi lokasi penyediaan sayuran berasal dari pribadi masing-masing. Faktor kemudahan mendapatkan menjadi pertimbangan konsumsi sayuran oleh konsumen. Pembelian sayur didasarkan pada perencanaan dahulu dan merasa puas dalam mengkonsumsi sayur. Yang terakhir adalah artikel dengan judul Proses Keputusan Pembelian Produk Bayam Hidroponik yang ditulis oleh Permata dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitian ini sejalan dengan artikel utama karena metode yang digunakan sama, yakni metode deskriptif, dan tahapan pengambilan keputusan pembeliannya juga sama. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian sayur bayam hidroponik ini terdiri dari tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Motivasi pembelian oleh konsumen didasari karena gizi baik yang terkandung dalam bayam hidroponik. Informasi didapatkan konsumen melalui sosial media. Evaluasi alternatifnya adalah kualitas bayam yang segar. Kemudian pembelian bayam secara terencana untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasca pembelian, konsumen merasa puas akan produk bayam hidroponik ini. Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan sebab dapat menjadi suatu pertimbangan untuk membuat strategi pemasaran yang baru yang akan dilakukan oleh perusahaan berikutnya. Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya suatu kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Proses keputusan pembelian juga merupakan suatu proses di mana konsumen akan melewati 5 tahap, diantaranya adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, seleksi dan pembelian produk, serta perilaku pasca pembelian. Oleh karena itu, kami berharap untuk menambahkan berbagai atribut tambahan agar dapat memberikan lebih detail mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembeliannya.
Selain itu juga diperlukan adanya metode penelitian lebih lanjut terkait tindakan konsumen dalam keputusan pembelian sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan bagaimana konsumen mengambil suatu keputusan dalam membeli produk atau jasa yang diinginkan. Demikian teman-teman yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.